Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Visi Nusantara. Dan saya Olivia dan partner saya. Halo, saya Maya. Saya Aan. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang gugatan diskriminasi gender terhadap Google, terutama soal kompensasi yang menjadi permasalahan inti dalam kasus ini. Nah, berita yang tersebar saat itu, Google setuju membayar 1,72 triliun rupiah atas gugatan diskriminasi gender. Kasus ini dimulai tahun 2017 ketika 3 mantan karyawan perempuan Google menggugat Google karena merasa gaji mereka kurang lebih rendah dibanding laki-laki untuk posisi mereka yang sama. Gugatan ini kemudian berkembang menjadi class action melibatkan sekitar 15.500 karyawan perempuan yang mengalami kondisi serupa. Mereka menuduh bahwa ada selisih gaji sekitar $17.000 per tahun antara perempuan dan laki-laki, dan perempuan juga sering mendapatkan jalur karir yang lebih rendah yang berakibat pada gaji dan bonus. Setelah proses hukum hampir selama 5 tahun, pada tahun 2022, akhirnya Google setuju untuk membayar $119 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,72 triliun sebagai uang kompensasi untuk karyawan perempuan yang terkena. Tapi bukan hanya kompensasi aja, Google juga setuju untuk menunjuk ekonom tenaga kerja independen untuk mengevaluasi kebijakan penggajian dan promosi mereka. Harapannya, sistem kompensasi Google ini bisa lebih transparan dan adil ke depannya. Tapi, satu hal yang perlu dicatat, meskipun Google bersedia membayar dengan jumlah ini, mereka tidak mengakui adanya kesalahan. Mereka mengatakan bahwa penyelesaian ini adalah demi kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat. Mereka tidak mengakui bahwa mereka memang melakukan diskriminasi. Ini bukan sekedar masalah Google saja. Kesenjangan gaji berbasis gender memang masih menjadi salah satu isu global. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya transparansi dalam sistem pengkajian. Bener banget, banyak perusahaan yang masih tidak memiliki standar gaji yang jelas untuk setiap posisinya. Akibatnya, gaji karyawan lebih bergantung pada negosiasi dan rekrutan. Dan seringkali perempuan ini cenderung memilih gaji yang lebih rendah dibanding laki-laki karena berbagai faktor, termasuk bias sosial dan budaya. Selain itu, banyak perempuan yang terhambat dalam promosi ke posisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar gajinya. Jadi, kalau perempuan lebih sulit untuk naik jabatan, otomatis kesenjangan gaji semakin besar. Oke, sekarang kita bahas solusinya. Menurutku, solusi pertama, perusahaan bisa menggunakan pay transparency. Perusahaan harus memiliki standar gaji yang jelas dan terbuka untuk setiap posisi, jadi karyawan bisa tahu apakah mereka mendapatkan gaji yang adil atau enggak. Nah, menurutku yang kedua, perusahaan juga bisa melakukan audit gaji secara rutin dengan mengevaluasi apakah ada kesenjangan yang tidak rata antara karyawan laki-laki dan perempuan perusahaan, sehingga perusahaan ini diharapkan bisa lebih mengambil kebijakan yang lebih adil. Ketiga, sistem kenaikan gaji harus berbasis kinerja, bukan sekedar negosiasi. Kalau ada 2 orang dengan kinerja yang sama, gaji mereka harus setara tanpa melihat gender. Selain itu, kebijakan kompensasi harus mencakup lebih dari sekedar gaji. Misalnya, tunjangan tambahan seperti fleksibilitas kerja, cuti melahirkan bagi perempuan atau laki-laki, serta dukungan untuk biaya perawatan anak bisa membantu pekerjaan lingkungan kerja yang lebih setara. Sebagai karyawan, kita juga harus lebih sadar akan hak-hak kita. Kalau ada
ketidakadilan pada pemberian gaji atau promosi, jangan ragu untuk menyuarakannya karena itu memang hak kita sebagai karyawan. Setuju, menurutku selain kita menyuarakan hak, bergabung dalam komunitas profesional atau serikat pekerja juga bisa membantu. Banyak organisasi yang bisa memberikan advokasi dan dukungan jika seseorang mengalami diskriminasi kompensasi. Dan jika perusahaan kalian belum mempunyai sistem yang transparan, ajukan usulan kalian ke HR atau manajemen untuk melakukan audit dan meningkatkan kebijakan kompensasi yang lebih adil. Dari kasus Google ini, kita belajar bahwa diskriminasi dalam gaji dan promosi dalam perusahaan, terutamanya perusahaan besar itu akan terjadi. Bahkan Google yang kita bahas ini aja pun ikut ada gitu maksudnya. Tapi dari semua hal ini pasti ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dengan sistem kompensasi yang lebih adil. Mulai dari transparansi gaji, audit rutin, sistem promosi yang berbasis kinerja, sampai kebijakan kompensasi yang lebih inklusif. Perusahaan harus mulai menerapkan ini jika benar-benar menciptakan lingkungan kerja yang adil. Dan yang paling penting, kesetaraan bukan kunci ya, bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kita semua. Kalau kalian punya pengalaman atau bergabung soal ini, jangan ragu share di kolom komentar atau media sosial kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share podcast ini kalau menurut kalian penting untuk didiskusikan lebih luas. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.